welcome back to my channel. Nah, hari ini aku bakalan ngajakin temen-temen untuk jalan-jalan. Kita lagi mau mencari ide bisnis ya, inspirasi bisnis apa sih. Kebetulan hari ini aku tuh lagi ada di Jakarta cuy. Jadi rencananya tuh pengen apa ya, kayak menambah inspirasi ya. Menambah inspirasi, entah itu nanti buka cabang bisnis di sini atau buat dibuka di Kota Malang. Kali ini aku bakalan kemana ya? Aku bakalan cari bisnis yang apa ya tetap basicnya kuliner lah ya, karena menurut aku bisnis itu kan harus berdasar dari apa yang kamu sukain dan apa yang kamu kuasain. Jadi menurut aku tuh suka ngicip dan aku suka banget masak. Dan aku tuh nggak suka masak, nggak suka masak ya, jadi kayak belum bisa masak yang aneh-aneh gitu ya. Lebih sukanya itu kayak yang masakan basic gitu, masakan daerah. Dan kali ini kita bakalan ke sebuah restoran yang itu tuh rame banget. Hampir setiap kali aku ke Jakarta tuh aku mampir ke situ. Dan gimana ya, makanannya tuh menurut aku tuh ya basic aja sih sebenarnya, cuman pilihannya banyak dan sambalnya tuh endul banget. Itu sih yang kayak ngebuat kangen banget. Dan di situ tuh ada kayak kremesannya gitu loh guys. Terus ada kayak macem-macem lalapannya gitu. Dan aduh, pokoknya kalian mesti lihat. Dan nanti kita bakalan coba analisis sedikit kalau misalkan ide bisnis itu, siapa tahu kalian terinspirasi dengan ide bisnisnya, kalian bisa buka di daerah kalian. Dan siapa tahu membuka pintu rezeki kita semua. Oke, see you. Guys, penuh banget, jadi kita belum bisa dilayanin, masih waiting list. Jangan lupa pakai masker ya, karena kondisinya seperti ini guys. Apa mbak? Sekarang lagi masuk ngantri. Apa? Jalan dulu, jalan. Gorengan. Nah, hampir di setiap kota tuh ada jenis makanan kayak gitu guys. Nah, kalau di Malang sendiri sih namanya nasi lalapan gitu. Nah, kalau di sini terkenalnya tuh kayak nasi ala Sunda gitu nggak sih, kayak lalapan Sunda gitu. Dan menurutku tuh aku nggak tahu kenapa ya, sambal di sini tuh mantep gitu.
Ya semalam itu juga aku makan di pinggiran, terus ini juga kayak gitu. Nah jadi menurut aku itu adalah makanan yang cocok di lidah siapapun, apalagi kalau di Indonesia gitu ya. Bahkan kalaupun teman-teman hari ini ada yang di luar negeri gitu, mungkin buka di luar negeri juga banyak banget yang minat gitu, karena masyarakat Indonesia kan juga banyak banget ya yang ada di luar negeri gitu. Terus untuk bumbunya juga nggak terlalu ribet gitu kan, karena bahan-bahannya juga cukup diungkep aja sama rempahan gitu. Mungkin yang ngebedain tuh kayak resep kremesannya gitu. Nah jadi kalau bisnis kayak gitu tuh saking simpelnya tuh kayak kita tuh bisa bikin di rumah, kita bisa bikin gitu ya, di mana-mana kita bisa bikin, dan ngajarin timnya juga gampang. Nah saat kita mau memulai bisnis, yang terpenting yang harus diperhatiin itu adalah skema atau model bisnisnya dulu. Kamu mau bikin model bisnis yang kayak gimana? Mau outlet yang bisa orang dine in, atau mau konsep grab and go, atau mau konsep kayak misalkan ghost kitchen gitu loh, ghost kitchen. Jadi apa ya, kayak di rumah aja, terus kayak cuman ngandelin penjualan online doang kayak gitu-gitu. Itu harus ditentuin dulu guys. Nah kemudian saat kamu udah nentuin bisnis modelnya mau seperti apa, kamu simulasiin deh program program operasionalnya gitu. Kayak yang di warung tadi tuh kan bener-bener itu serami itu gitu ya, sehingga proses operasionalnya itu harus bener-bener diamanin gitu guys. Jadi kalau misalkan di kafe yang biasanya nggak serame tadi, mungkin tuh kayak kita nyetok sekali, nanti kalau udah mau habis gitu ya tinggal dimasakin lagi gitu ya. Tapi kalau kayak tadi tuh kayak setiap saat tuh harus masak gitu, kayak tuh mungkin ya selama jam operasional tuh tukang masak itu masak terus gitu ya kan. Nah karena serame itu gitu. Dan ya biasanya kalau makanan kayak gitu emang sih kalau misalkan makanan tuh HPP-nya nggak bisa rendah gitu ya, karena makanan itu tuh gimana ya, orang tuh kan butuhnya puas gitu ya. Kalau misalkan makanan itu biasanya HPP paling rendahnya itu 35%, itu tuh udah paling bagus gitu. Tapi kayak tadi guys, tadi itu kita makan sebanyak itu, ayamnya itu ada ayam gorengnya 3 potong, terus abis itu ikannya ada 1, kemudian ayam bakarnya ada 2, kemudian ada cumi segede gini itu ada 1, ST-nya 3, nasinya 3, sambelnya sepuasnya, karedok sepuasnya, dan lain sebagainya sepuasnya. Itu cuman habis 170 ya, 170.000 gitu. Dan itu murah banget. Aku yakin pasti cost-nya itu gede banget gitu ya, HPP-nya tuh gede banget. Cuman karena memang crowd-nya seperti itu tadi gitu ya. Kayak misalkan kalau tadi aku hitung-hitung tuh, misalkan satu ruangan itu sekitar hampir kalau misalkan berapa ya, 50 orang lebih lah ya, 80-an lah ya, 80 orang itu seruangan itu gitu. Jadi dan seruangan itu tuh terus muter terus gitu loh. Jadi kita tuh abis makan, bahkan kita tuh makan tuh kayak dikejar-kejar gitu loh. Jadi bener-bener sehari itu tuh bisa berputar-putar berulang kali gitu kan. Nah jadi ya kebayang lah ya, kalau misalkan 80 sampai 100 orang sekali putaran itu mungkin orang makan sekitar 15 sampai 20 menit gitu. Karena kan makannya nggak selama masaknya ya biasanya ya. Jadi makan itu lebih cepat daripada masaknya. Nah, coba dihitung aja ya. Misal satu hari tuh operasionalnya 8 jam nih. 8 jam kita bagi per sekali putaran itu ada 20 menit. Nah, berarti kan kalau misalkan sejam itu udah ada 60 menit. Berarti 60 menit itu 3 kali putaran, guys. 3 kali putaran berarti asumsinya kalau full time itu 8 kali 3. Berarti ada 24 kali putaran. Itu kalau full time. Jadi 24 kali putaran berarti dikali 100 orang itu 2.400 pengunjung gitu ya. 2.400 pengunjung dikali per bilnya katakan 100.000, gimana tuh? Dihitungin sendiri aja. Jadi kurang lebih tuh potensinya segitu. Dan ya kalau pengen bisnisnya kayak gitu tadi, mungkin kalian harus cari bener-bener tempat yang strategis banget ya, yang kayak gitu tadi. Itu tempatnya bener-bener di pinggir, di samping Tanah Abang gitu ya. Pintunya Tanah Abang yang bener-bener di situ tuh kayak
menurut aku tuh resto yang proper di Tanah Abang yang cuman itu doang. Menurut aku tuh selama aku ke Tanah Abang tuh aku selalu ke situ, nggak pernah absen gitu. Nah jadi dia tuh strategis dan menurut aku kualitasnya tuh bagus banget. Enak, puas, sambalnya luar biasa. Aduh pokoknya semuanya enak gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu mau bisnis kuliner, pastiin produkmu itu enak, bisa buat orang puas kalau misalkan makannya. Dan juga pastiin tempat kamu tuh strategis. Kalaupun tempat kamu nggak strategis, mungkin kamu bisa tarik pengunjungnya dengan konsep kemasannya atau konsep marketingnya yang keren gitu, yang ngebuat orang lain tuh tertarik sama produk kamu kayak. Oke, kurang lebih segitu aja dulu ya sharing inspirasi bisnis hari ini. Kalau misalkan kalian mau mulai bisnis, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan takut, mulai aja dulu. Karena tanpa kamu memulai, kamu nggak akan tahu hasilnya. Oke, see you.